Bosan di jalan bareng gua Ram, apa kabar semua? Hari ini kita bahas reksadana. Langsung aja ya, nggak perlu bridging-bridging ya. Kan kalian kesini buat nonton konten finansial kan, bukan buat bridging ya. Jadi kita langsung aja tanpa bridging. Dan ngebahas soal reksadana, banyak orang yang di awal perjalanan investasi mereka, termasuk gua, memilih instrumen investasi yang risikonya bisa dibilang cukup rendah gitu, dan internet memberikan rekomendasi reksadana lah gitu. Lebih tepatnya reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap gitu. Banyak sumber yang menjelaskan manfaat dari reksadana ini. Tapi di episode kali ini gue bakal menjadi seorang kontrarian dan mencoba jelasin apa aja kekurangan dari reksadana. Tujuannya sih ya biar kita tahu dua sisi mata uang aja gitu, alias nggak hanya dengerin janji manis para manajer investasi atau itu si teman SD lu yang tiba-tiba ngajak ketemuan buat jualan asuransi gitu. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like di video ini, atau kalau lu dengerin dari Spotify, lu bisa klik follow. Thank you banget yang udah ngelakuin itu, dan semoga dewa algoritma berpihak pada kita. Oke. Nih, gue punya link referral juga buat lo gitu, buat buka rekening saham atau kripto yang bisa lo pakai di kolom komentar di bawah ini. Kalau lo punya temen yang udah mulai berinvestasi dan punya rekening saham, ya mending lo minta kode referral dari mereka aja gitu, karena biar kalian berdua sama-sama untung. Tapi ya kalau lo nggak punya temen kayak gue, lo bisa pakai kode gue di bawah. Oke, jadi gini, hal pertama yang gue nggak suka tentang reksadana adalah reksadana itu nggak 100% aman juga gitu. Hampir semua orang yang gue tahu berinvestasi di reksadana, termasuk gue dulu ya, menganggap investasi reksadana itu adalah instrumen yang tergolong sangat aman gitu. Tapi perlu diingat, kalau amannya itu ya nggak 100% aman juga gitu. Bahkan nggak 100% cuan gitu kan. Kata cuan lagi. Oke, untuk ngerti ini lebih lanjut ya, kalian harus tahu jenis reksadana yang kalian pilih gitu. Contohnya nih ya, reksadana saham. Dari namanya aja kita tahu kalau ini reksadana isinya bakal mayoritas kumpulan-kumpulan saham di indeks kan. Dan kita tahu yang namanya harga saham kadang naik, kadang turun gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang 100% untung, 100% aman gitu. Terus kita ambil contoh yang lain gitu, si reksadana pendapatan tetap, fixed income. Mungkin dari namanya cukup menggiurkan ya, kayak seakan menjanjikan lo pemasukan rutin gitu. Padahal nggak juga sih gitu. Mayoritas dari portofolio reksadana pendapatan tetap itu kan datangnya dari bonds ya, hutang, sukuk milik negara atau perusahaan gitu. Dan apakah iya kita bisa jamin bahwa semua perusahaan itu bakal bisa bayar utang mereka tepat waktu gitu? Nggak bisa juga dong kan. Ya jadi nggak bisa dibilang 100% aman gitu. Nah yang kedua, reksadana di Indonesia punya expense ratio yang sangat tinggi. Gue tanya sama kalian ya, kalau misalnya kalian mau invest di reksadana, kalian udah ngeriset apa aja sih tentang reksadana itu gitu? Apakah cuma ngelihat fundamentalnya aja, ngelihat aset under managementnya aja gitu, atau gimana gitu? Nah, salah satu yang gue lihat ketika gue mau invest di reksadana adalah biaya manajemen mereka, atau istilahnya expense ratio gitu. Ini buat yang belum tahu ya, setiap kita beli dan invest di reksadana, itu akan ada sebagian dari uang kita yang dipakai untuk biaya manajemen para manajer investasi gitu. Atau istilahnya sih expense ratio. Jadi misalnya nih, kita punya uang 1 juta yang kita invest. Terus biaya manajemen atau expense ratio-nya itu 8%. Berarti ada sekitar 80.000 dari 1 juta kalian itu dipakai buat expense ratio. Dan baru sisa 920.000 buat reksadananya sendiri gitu. Dan expense ratio inilah yang biayanya rutin tiap tahun gitu. Dan tidak peduli dengan performa reksadana itu sendiri. Jadi bisa aja si reksadana yang lu invest itu mau naik, mau turun, expense ratio-nya tetap sama gitu. Dan karena inilah kita sampai ke bagian yang paling penting di episode ini gitu, yaitu efek compounding gitu. Nah, ada quote yang cukup terkenal yang isinya kurang lebih kayak gini. Orang yang mengerti sistem compounding akan menikmatinya. Orang yang tidak mengerti akan membayarnya. Nggak tahu tuh siapa yang bilang ya. Gue cuma nemu di internet itu. Coba kita ambil contoh tadi expense ratio 8% dari investasi 1 juta lo. Tahun pertama oke, kalian harus bayar 80.000.
Tapi kira-kira di tahun kelima, kira-kira berapa yang harus lo bayar gitu? Apakah cuma 80.000 dikali 5 sama dengan 400.000? Jawabannya kurang tepat gitu, karena yang ada malah kalian harus bayar 469.000 gitu. Bahkan kalau dihitung di tahun ke-9 ya, jumlahnya hampir sama dengan investasi kalian di awal tadi 1 juta gitu. Itulah efek compounding gitu. Nah, kalau kalian penasaran, coba Google aja kalkulator compounding gitu ya, dan coba hitung-hitung sendiri gitu, apa efek dari compounding sekian persen gitu terhadap investasi kalian. Dan mungkin sebagian akan bilang, ya udahlah Ram, expense ratio mah nggak seberapa. Anggap aja biaya buat bayar keahlian manajer investasi gitu, buat ngelola uang kita. Kan mereka yang tahu segalanya gitu, kita mah nggak tahu apa-apa. Ya udah kita serahin aja ke mereka, udah nggak usah banyak bacot loh kan. Oke, tenang netizen. Karena belum tentu juga gitu, belum tentu para manajer investasi ini tahu apa yang mereka lakuin gitu. Karena dan ini gue masuk ke poin berikut gue, yaitu manajer investasi belum tentu lebih baik dari kita sendiri gitu. Nah, ini adalah statistik yang cukup membuka mata gue gitu, bahwa 90% manajer investasi gagal mengalahkan performa indeks. Maksudnya, jadi kita kan punya indeks nih, misalnya IHSG gitu, atau misalnya New York Stock Exchange. Mereka punya indeks rata-rata tumbuh berapa tahun. Nah, kebanyakan dana yang dikelola oleh manajer investasi itu returnnya nggak sebesar si indeks tadi gitu. Jadi mereka nggak berhasil mengalahkan indeksnya gitu. Bahkan beneran ada studi nih yang nunjukin seekor kucing ngalahin manajer investasi. Ya kali gua nggak tahu gimana caranya ya studi ini dilakukan ya. Yang pasti ya mau dibilang nggak apa-apa dengan expense ratio itu, ayolah mau mikir 2 kali nggak tentang ini. Karena gua sih ogah ya membayar untuk sesuatu yang kualitasnya nggak bisa dijamin juga gitu. Dan ya oke. Mungkin ini terakhir alasan pribadi gue gitu, alasan dari gue sendiri, terserah mau setuju mau nggak, tapi filosofi investasi gue itu nggak sejalan dengan filosofi reksadana gitu. Jadi reksadana ini kan hadir untuk memberikan stabilitas, memberikan instrumen yang tergolong aman gitu ya untuk para investor, tentu dengan return yang rendah juga gitu. Sedangkan alasan gue untuk berinvestasi adalah agar gue bisa mandiri secara finansial secepat mungkin gitu. Dan bagi gue reksadana jenis apapun gitu ya, mau campuran, saham, ya, pendapatan tetap, ya you name it, tidak bisa membantu gue untuk mencapai target gue ini gitu. Dan ya terus lu mungkin bakal bertanya, ya terus gimana dong Ram? Gitu, apalagi yang bisa gue lakuin? Gue nggak punya waktu buat milih saham individual gitu. Gue orangnya sibuk banget, gue nih orangnya so busy gitu. Oke, gini, sebenarnya mau lu invest di reksadana atau di saham individual, lu tetap harus mengeluarkan effort riset yang kurang lebih sama gitu. Karena lu kalau reksadana lu tetap harus riset si manajer investasinya, lu harus lihat portofolionya seperti apa gitu kan, dan itu butuh riset juga gitu. Jadi nggak semerta-merta lu invest di reksadana tanpa riset juga, itu menurut gua salah banget gitu. Tapi ya gini, anggaplah lu tetap pengen sama reksadana, oke, nggak apa-apa. Ini gue nggak maksa apa-apa loh. Ini hanya video random di internet yang lu temuin secara tiba-tiba. Kenapa ini lu serasanya kayak lagi orang tua ngasih tahu anak kayak gitu? Lu nggak harus ngikutin juga gitu kan. Jadi oke, kalian mau tetap sama reksadana, oke? Tetap yakin dengan instrumen investasi itu yang buat kalian, nggak apa-apa. Menurut gue konsisten aja ngelakuin itu. Lo lakukan metode dollar cost average, yang artinya lo tiap bulan atau tiap minggu lo sisihin uang dan lo selalu taruh uang di situ, biar mungkin efek compoundingnya bakal ngalahin efek compounding dari reksadana tumbuhnya itu ngalahin si expense ratio-nya. Ya itu harapan terbaik lo. Tapi saran gue kalau misalnya lo nggak nangkep apa-apa di video ini dan lo cuma mau nangkep satu hal, ini yang gue kasih tau, lo cari tahu riset tentang reksadana lu soal expense ratio gitu. Jadi ketika lu sekarang coba lu lihat reksadana yang udah lu invest, lu coba cek misalnya prospektusnya atau detail reksadananya, di situ bakal dijelasin management fee, expense ratio atau apalah istilahnya. Lu lihat reksadana lo itu berapa persen gitu. Karena menurut gua ya ini penting banget sih expense ratio ini, karena ya jujur nggak semua
tinggi juga gitu. Ada juga yang cukup rendah menurut gue. Dan coba aja cek di aplikasi misalnya di Bibit gitu ya. Mereka terbuka banget nunjukin expense ratio buat semua reksadana yang ada di kelolaan mereka gitu. Gua saranin lo coba cari reksadana yang expense ratio-nya di bawah 1% gitu. Dan mungkin buat kalau misalnya aplikasi yang lainnya gua kurang tahu ya, lu mungkin harus digging lebih dalam juga buat cari gitu, buka PDF-nya atau kayak gimana, karena setahu gue yang paling terbuka buat nunjukin detail expense ratio, bahkan lo bisa sortir dari yang terbesar, dari yang terendah gitu, itu baru Bibit gitu. Nah, kalau kalian punya temen yang udah pakai Bibit, gue saranin lo minta kode referral mereka gitu, biar kalian bisa untung bareng nih, kayak kalian berdua bisa dapat cashback bareng, atau kayak mungkin kayak saham gratis atau apa gitu, gue nggak tahu. Nah, tapi kalau misalnya lo nggak punya temen kayak gue, ya seperti biasa kode referral gue ada di bawah buat lo pakai. Oke, itu dia sedikit alasan kenapa gue udah berhenti investasi di reksadana. Gue masih punya portofolio di reksadana, cuma gue udah nggak nambahin uang lagi di situ. Gue lebih fokus ke saham individual gitu. Dan gue udah memastikan reksadana yang gue invest itu expense ratio-nya di bawah 1%, biar nggak kena compounding effect kayak yang tadi gue jelasin. Nah, apakah ada di antara kalian yang juga punya pengalaman yang sama? Atau mungkin kalian kurang setuju dengan pendapat gue? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa buat like, buat subscribe channel ini, atau follow channel ini kalau lu dengerin dari Spotify. Terakhir dari gue, jangan lupa berinvestasilah dengan bijak. Bye-bye.